namanya banding kan itu udah menjadi hak semua terpidana dalam proses putusan yang tidak sesuai dengan apa yang diterimakan gitu. Tapi bagian terpenting adalah bagaimana pada waktu kasasi, kalau itu dilakukan kasasi, ya harus benar-benar detail materialnya, semuanya yang ada di dalam proses putusan dari hasil putusan itu. Jadi intinya harus ada kesesuaian yang on the tracknya pas gitu. Jadi jangan sampai ini keluar dari jalur, harus sesuai lah. Kalau nggak sesuai maka nanti jadinya akan naikkan tingkat ininya apa namanya putusannya kan. Yang kita takutkan seperti itu. Makanya harus benar-benar bikin memori banding kasasi itu, memorinya harus detail, faktanya harus jelas, terus kesesuaiannya juga jelas. Jangan kemana-mana, jangan ngelebar kemana-mana. Ya, harus benar-benar diperhatikan. Ada bukti baru lagi, ada apa yang belum disampaikan, apalagi yang menjadi terkuak di dalam fakta sidang. Menurut teman sebagai seorang pengacara atau hukum yang sudah lama di dunia advokat ya, kalau seorang terdakwa mengajukan kasasi terus dari Majelis Hakim PN Selatan bilang tidak ada TPPU, tapi Majelis Hakim PT bilang itu ada terbukti TPPU, dan nanti Majelis Hakim Mahkamah Agung nanti melihatnya seperti apa nih bang? Nanti dia akan melihat mengarah lagi atau bisa jadi ada kemungkinan akan diperingan atau malah bebas. Ya balik lagi, hakim itu kan melihat, menganalisa, dan menyimpulkan dari hasil analisa. Nggak mungkin ujuk-ujuk itu TPPU, ujuk-ujuk bisa keluar bahwa itu terbukti TPPU-nya. Nggak mungkin, pasti dia punya dasar. Karena hasil dari dasar, hakim itu pasti menilai itu. Nah kalau memang dia bisa melunturkan TPPU-nya, maka apa yang menjadi peringan daripada TPPU-nya? Apakah dia bisa membuktikan dari hasil TPPU? Apakah uang tersebut kan follow the money? Kalau TPPU itu follow the money, uang itu kemana? Hasil dari kejahatan kan gitu. Nah, apakah bisa menepis uang dari hasil kejahatan ini bukan uang kejahatan? Nah, itu harus dibuktikan juga secara eksplisit, secara detail. Apa aja dan bagaimana uang itu bisa pindah ke rekening yang dimaksud, yang dinyatakan bahwa ini TPPU. Itu kan follow the money-nya. Kalau di dalam TPPU, keterkaitan daripada uang hasil kejahatan dan dipergunakan untuk bisnis, untuk berputar, untuk membeli sesuatu barang, yang artinya ini adalah bentuk investasi ataupun apa yang nilainya pasti akan berubah menjadi naik kan gitu. Nah ini kan ada hal-hal yang menyangkut nilai. Nah kalau memang nggak terbukti dia bisa melakukan pembelaan atau pembantahan tidak terbukti, maka ini akan luntur secara sendiri. Bisa bebas. Saya sih nggak ngelihatnya karena ini ada perjalanan panjang. Menurut saya ya, menurut pribadi saya agak berat kalau bebas. Tapi kalau turun dari tuntutannya, putusannya bisa aja kalau memorinya ini untuk mengajukan memori kasasi ini bisa benar-benar dia kuatkan. Gitu. Karena sebagai praktisi hukum khususnya Bang Hotman ya, yang pengacara yang awal kan bilang juga seharusnya kemarin Niki itu gak usah ajukan banding yang tadinya 4 tahun jadi nonton sudah cukup terima saja, tapi malah akhirnya jadi nonton dan akhirnya mengajukan kasasi lagi. Ini jadi kayak gimana ya, jadi kayak bisa dibilang hanya Niki blunder atau salah langkah atau saja gimana? Enggak juga. Iya, semua tuh kan pasti sudah dipikirkan matang-matang sebelum melakukan tindakan untuk banding pengadilan tinggi. Tapi balik lagi semua itu sudah terjadi. Kalaupun memang dari kemarin dia tidak melakukan banding, saya rasa sebenarnya sudah cukup. Tapi namanya manusia kan ada rasa ketidakpuasan, ya kan? Tidak mau dia melakukan dapat 4 tahun, malah sekarang 6 tahun kan. Nah, apakah nanti bakalan naik kan gitu? Ya itu semua tergantung bagaimana dia menyampaikan kepada majelis hakim di tingkat kasasi. Kalau majelis hakim tingkat kasasi menguatkan, ya tandanya sama. Kalau nanti ternyata dia ngajuinnya tidak sesuai, bahkan juga mendikte kalau sampai seperti itu, atau memberikan menghujat atau apapun atau apalah yang tidak sesuai, maka itu yang menjadi poin penting, bakalan bisa diperberat lagi. Gitu. Terakhir, kalau diperberat lagi berarti bisa dibilang
kalau ada benar kena unsur TPP maksimal 20 15 ya Bang. Gimana nih Bang? Terus nanti kalau bisa diperberat dan PH-nya dikit mengatakan akan menimbang akan menilainya akan mengajukan PK ini akan panjang lagi dramanya. Gimana nih? Iya, balik lagi semua tuh aturan hukum tuh misalnya dari tingkat pengadilan tinggi, kasasi, ya kan? Terus nanti mau PK, itu semua aturan tuh udah ada hak setiap orang. Tapi balik lagi, apa yang dilakukan itu harus benar-benar matang, benar-benar punya nilai. Kalau nggak punya nilai, nggak matang, tidak punya penguat, nggak bakal bisa juga dia nggak jadi apa-apa, cuman mau banding doang ya percuma. Harus dipersiapkan, benar-benar persiapan materialnya. Nggak apa-apa tuangkan ke media loh material kita ini, bahwa kita mau minta ke majelis hakim bahwa saya begini, memang begini gitu. Semua ada keterkaitan. Jadi bukan mendikte, bukan menuduh, memberikan satu asumsi-asumsi yang ini kan ranah hukum. Ujungnya pembuktian aja kan gitu. Dari kalau nanti benar-benar terbukti majelis hakim yang mengatakan ini kena TPPU-nya bisa 15 atau 20 tahun, bisa lebih dari 6 tahun kan? Berapa kira-kira itu? Biasanya Ya, kalau naik sih bisa mungkin aja 8 tahun atau bisa juga 10 tahun. Kan kita nggak pernah tahu kalau naik ya. Gitu. Tergantung lah majelis hakim tuh punya kuasaan. Jadi kalau misalnya 8 atau 10 itu sesuai dengan tuntutan JPU yang di pengadilan selatan ya? Iya, hampir seperti itu. Jadi apapun bisa terjadi. Makanya persiapkan matang-matang dalam proses banding di tingkat kasasi hingga bisa mengurangi. Kalau memang udah jelas yakin kan kita mau tempur perang kan ibaratnya kan harus materialnya harus jelas. Kalau materialnya udah bisa dibantahin semua dan dia pakai fakta bukti, ada jurisprudensi, tambahin lagi apa yang kira-kira bisa memperkuat majelis hakim menilai, oh ini bisa kita kurangin nih gitu. Ya itu lebih bagus, lebih baik kan.